Baik, untuk mengembangkan teks prosedur itu kita harus memperhatikan, ingat ya, memperhatikan isi, struktur, dan kebahasannya. Untuk mengembangkan sebuah teks prosedur, yang kita kembangkan ini adalah dari sebuah rancangan yang kita buat sebelumnya, yakni pernyataan umumnya dan tahapan-tahapan yang telah kita buat. Setelah kita buat itu, baru kita masuk ke teks prosedurnya. Kita bisa kembangkan sebuah teks prosedur, tapi ingat kita harus memperhatikan isi, struktur, dan kebahasannya. Nah, artinya yang kita buat itu, ya, yang kita kembangkan itu tidak terlepas dari isinya, harus berhubungan, itu kira-kira maksudnya. Untuk strukturnya harus mengikuti struktur pernyataan umum, pembukanya, dan juga nanti tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya itu isi. Sementara bagian saran penegasan ulang itu sebagai penutupnya. Harus mengikuti struktur tersebut, tidak boleh berganti atau bertukar seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk kebahasannya kan kita bahas ada 6. Untuk kebahasan ini diusahakan keenam-enamnya itu ada di dalam sebuah teks prosedur yang kita buat atau kita kembangkan. Supaya nanti teks prosedur yang kita buat itu sempurna. Dari bagian isinya juga sudah jelas, dari strukturnya sudah mencakup struktur yang baik, dan kebahasannya mencakup keenam kebahasan tersebut. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini, yakni pemantapan materi dari materi yang sebelumnya kita bahas mengenai teks prosedur. Ingat, ada 4 yang kita bahas, yakni mengonstruksi teks prosedur itu, yang kedua itu merancang teks prosedur, yakni dari pernyataan dan tahapan-tahapannya, yang ketiga kita menganalisis struktur dan kebahasan sebuah teks prosedur, yang keempat bagaimana kita cara mengembangkan sebuah teks prosedur yang kita ambil dari rancangan yang telah kita buat sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.